Oke, jadi hari ini kita membahas di pertemuan pertama ya, chapter 1 dari buku Hare et al. Dan mungkin sedikit perkenalan, ini buku yang sangat fenomenal ya. Hampir semua mahasiswa S1 manajemen skripsinya, terutama yang marketing dan SDM ya, pasti mengutip Hare et al. Hampir semua lah ya. Karena ini memang buku dapat dikatakan salah satu pegangan untuk metode metode riset, terutama untuk yang sifatnya multivariat. Kemudian, oke, mungkin di pertemuan pertama ini kita masih membahas tentang overview. Jadi kita akan melihat big picture-nya terlebih dahulu, kemudian kita lihat satu persatu metode-metode multivariat yang akan diajarkan di semester ini, tapi tidak masuk terlalu dalam. Jadi yang mendalam akan di chapter tersendiri. Tapi di sini kita hanya go through atau skimming dan melihat keterkaitan antar berbagai metode multivariat yang kita gunakan untuk penelitian. Ini learning objektifnya, overview-nya, apa itu multivariat analisis, tiga tren terkait dengan multivariat analisis, kemudian statistical terms, basic concept, dan seterusnya. Jadi ini overview saja. Nah, di sini kita memulai dengan apa itu metode multivariat. Jadi ada metode analisis univariat, ada bivariat, ada multivariat. Univariat simply ada hanya satu variabel. Kita hanya mengukur dan menganalisis satu variabel saja. Dan kalaupun ada banyak variabel, analisisnya tetap satu per satu. Jadi misalnya ini mungkin zaman dahulu ketika teknologi komputasi masih sangat sederhana ya, kita belum ada komputer sehingga susah untuk melakukan uji yang terlalu rumit. Sehingga kadang-kadang kalaupun ada banyak variabelnya, analisisnya mungkin hanya satu per satu atau berpasangan. Jadi univariat atau bivariat. Univariat itu satu per satu, misalnya rata-rata ya, hanya rata-rata dari satu variabel saja. Atau uji beda dari satu variabel saja. Sedangkan ada bivariat itu sudah berpasangan. Sudah ada dua variabel yang dilihat polanya. Dan ini masih dapat dilakukan masih dapat dihitung secara manual. Sebelum ada komputer, sebelum komputernya canggih ya, komputer zaman dulu, komputer awal-awal masih pakai punch card, belum bisa mengolah dengan SAM atau sangat sangat berat gitu ya. Tapi di sini terbatas di univariat bivariat. Nah, pada teknik multivariat kelebihannya adalah uh, lebih dari dua variabel dan lebih dari dua variabel dapat diolah secara sekaligus, dapat diukur dan diolah secara sekaligus, secara simultan maupun secara individual, sehingga analisisnya bisa lebih kompleks dan komprehensif. Dan batas atasnya hampir hampir infinity, tergantung dari kemampuan komputernya gitu ya. Kalau komputernya canggih, Anda punya spesifikasinya superkomputer gitu misalnya, Anda bisa mengolah secara multivariat ribuan data, bahkan itu yang dikatakan salah satu contoh dari big data. Ada banyak sekali data yang diolah, kemudian dari situ dimunculkan pola atau kesimpulan yang menjelaskan sebuah fenomena. Baik, intisari dari multivariat adalah semua analisis yang melibatkan lebih dari dua pengukuran. Jadi multiple, ada banyak di sini, definisinya lebih dari dua pengukuran dari setiap individual atau objek yang sudah diteliti. Jadi misalnya unit analisis kita adalah konsumen, maka setiap individu konsumen dapat diukur menggunakan lebih dari dua pengukuran, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kalau unit analisis kita adalah household, misalnya satu rumah tangga, maka rumah tangga tersebut diukur menggunakan beberapa alat ukur. Dan dianalisis secara simultan, sehingga menghasilkan kesimpulan yang lebih komprehensif.
kenapa kita perlu mengolah secara multivariat? Kenapa nggak kita pakai bivariat aja? Katakanlah kita punya 100 variabel. Ngapain kita masukkan satu-satu? Kenapa nggak kita olah berpasangan aja gitu ya, misalnya A dan B, A dan C dan seterusnya. Nah, ternyata ada beberapa alasan ya. Yang pertama, secara metodologi. Jadi secara metodologi apa namanya menggunakan apa namanya eh, kadang-kadang nggak cukup kita menggunakan single measure, menggunakan satu alat ukur mengukur misalnya motivasi atau mengukur misalnya kepuasan. Kalau hanya satu item, kadang-kadang satu item tersebut kurang menggambarkan atau mungkin menggambarkannya terlalu abstrak gitu ya. Sedangkan mungkin kepuasan itu ada yang mengukur dengan 10 item, ada yang mengukur dengan 30 item, ada yang mengukur dengan mungkin 50 item. Intinya umumnya lebih dari satu pengukuran. Nah, pengukuran tersebut ya apa namanya nggak bisa diolah satu persatu atau berpasangan, mungkin perlu diagregasi terlebih dahulu, kemudian dilakukan apa namanya pengolahan data. Nah, jadi di sini dari sisi measurement, dengan multiple measurement itu kita akan menghasilkan gambaran lebih akurat terhadap fenomena yang kita teliti, terutama ketika fenomena tersebut abstrak atau tidak dapat diamati secara langsung. Dan untuk SDM kebanyakan variabelnya adalah variabel laten. Teman-teman yang dari psikologi tahu, karena SDM manajemen ya banyak mengambil dari psikologi, dari sosiologi, dari antropologi, mungkin dari geografi juga, termasuk dari sisi measurement. Kita banyak mengambil pengukuran dari psikologi, dan itu tadi biasanya preferensinya adalah multiple measurement. Untuk satu variabel laten minimal tiga atau idealnya lebih dari tiga untuk mendapatkan gambaran yang holistik, yang menyeluruh. Karena kalau kita menggunakan satu single measure misalnya, seberapa puas Anda? Saya puas, sangat tidak puas, hanya satu saja. Ya, hasilnya satu tidak komprehensif. Apa yang membuat dia puas nggak diketahui. Kemudian bisa jadi dia apa ya susah dibandingkan, karena bisa jadi dasar kepuasan orang A dan orang B berbeda, sehingga yang lebih baik adalah memiliki multiple measure, dan multiple measure tersebut membutuhkan multivariate analysis. Yang kedua adalah explanation and prediction. Ini sebuah contoh ya, sebuah contoh anekdot. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi saya mendengar ini dari dosen saya. Ada seorang psikolog jadi saya S2-nya psikologi, psikometri ya. Di situ diceritakan ada seorang psikolog meneliti hubungan ya antara ukuran sepatu anak dengan IQ mereka, dan menggunakan multiple sampel, menggunakan apa namanya berkali pengujian berulang, ditemukan ada hubungan yang signifikan bahwa eh, semakin besar ukuran sepatu anak, semakin tinggi IQ-nya. Apakah kemudian hal itu berarti tadi semakin besar ukuran sepatu, semakin pintar anaknya ya? Nah, ternyata ada confounding variable. Jadi setelah dilakukan pengujian ulang dengan menambahkan variabel kontrol, yaitu usia, jadi ada variabel usia dimasukkan ke dalam persamaan regresinya menggunakan multivariate regression ya, karena lebih dari dua variabel. Ternyata usia sama-sama mempengaruhi ukuran sepatu dan sama-sama mempengaruhi IQ pada anak. Jadi pada anak-anak di bawah umur 17 tahun, semakin tua semakin tinggi ukuran sepatu dan semakin tinggi IQ. Jadi IQ itu masih berkembang sampai sekitar 17 tahun atau 16 tahun. Setelah itu stabil. Nah, setelah usia dimasukkan dalam model, hilang hubungan antara ukuran sepatu dengan IQ. Jadi ada confounding variable yang tidak terdeteksi kalau hanya menggunakan bivariat. Jadi di sini
apa namanya uh, dengan menggunakan semakin banyak variabel, memang nggak jaminan semakin baik, tapi semakin kecil kemungkinan adanya confounding variable, di mana ada variabel yang tidak ada dalam model, tapi sama-sama mempengaruhi variabel yang ada dalam model, sehingga seakan-akan terlihat ada hubungan. Ini explanation dan prediction. Jadi multivariate analysis tadi itu memperbaiki kemampuan menjelaskan dan kemampuan prediksi karena bisa mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan adanya confounding variable. Dan terakhir hipotesis testing tadi memudahkan uji hipotesis karena ya ya kita lihat, jadi apa ya, jadi sekarang ini hampir tidak ada skripsi atau tesis, apalagi disertasi gitu ya, yang menggunakan yang cukup hanya satu atau dua variabel saja. Intinya kita menghadapi dunia yang semakin kompleks, kita menghadapi apa, kita memiliki dasar atau memiliki ekspektasi ya terhadap teori yang semakin kompleks juga, sehingga saat ini ketika kita mengajukan proposal, kita ingin menguji hipotesis, pasti diharapkan ada banyak hipotesisnya, ada modelnya kompleks, nggak bisa sekedar hubungan antara A dan B saja, mungkin ada A, B, C, D, E sampai Z. Kita melihat ada apa namanya pola dari mungkin banyak variabel. Jadi di sini apa namanya menggunakan multivariat kita bisa menguji hipotesis secara sekaligus langsung banyak gitu, nggak cuman tidak harus diolah satu persatu. Misalnya kita ada 10 hipotesis atau ada 15 hipotesis, kalau menggunakan bivariat kita mengujinya 15 kali, sedangkan kalau kita menggunakan multivariat cukup sekali kita bisa menguji langsung 15 hipotesis yang memiliki variabel dependen yang sama. Dan ini outcome dari methodological benefit ini adalah improve decision making. Kenapa? Karena manajer melakukan penelitian tujuannya apa? Bukan untuk tesis. Karena ya buat sebagai manajer ya, mengambil keputusan ya mungkin teori nggak terlalu peduli, tapi mereka butuh informasi untuk mengambil keputusan. Karena keputusan itu beresiko, tidak pasti. Kalau ada informasi yang bisa mengurangi ketidakpastian itu, maka orang bersedia bayar. Kalau dia tahu variabel-variabel apa yang bisa memperbaiki outcome dari sebuah keputusan manajerial yang dia ambil, maka orang bersedia bayar. Jadi di sini dengan menggunakan multivariate analisis dengan methodological benefit yang lebih baik, kita akan menghasilkan informasi yang lebih baik dan pada akhirnya memperbaiki pengambilan keputusan. Nah, ada 3 tren multivariate analysis yang tiga-tiganya converging. Yang pertama adalah rise of big data. Jadi ada 6 elemen dari big data, ada volume, variasi, kecepatan, kebenaran, variasi, dan value. Intinya adalah ya kita lihat semua big data ya, bahwa intinya orang sudah sadar bahwa yang pertama data itu ada di mana-mana, semua bisa jadi sumber data. Yang kedua bahwa data itu berharga. Jadi data ada di mana-mana, data bervariasi, dan data berharga bisa digunakan untuk memperbaiki keputusan yang bisa meningkatkan profitability atau mengurangi biaya atau mengurangi resiko ya, sehingga sudah disadari bahwa data itu berharga, kemudian apa namanya memiliki dampak gitu, sehingga di mana-mana cukup ngetren ya istilah big data. Di sini dampaknya pada pengambilan keputusan dan academic research. Jadi ya mungkin survei itu bisa jadi ya, survei itu mungkin kedepannya udah ditinggalkan. Kalau sudah ada database yang open tersedia secara umum dan dia mengumpulkan data gitu. Jadi kalau sudah ada datanya, maka sangat mungkin teman-teman nggak perlu nyebar data menggunakan kuesioner. Jadi
apa namanya, di SDM sih masih agak susah ya karena datanya sensitif. Tapi di pemasaran, ini contohnya di pemasaran itu data marketing, data data konsumen itu sangat ubiquitous ya, jadi sangat di mana-mana gitu. Jadi sangat mudah bagi orang mengumpulkan data konsumen atau data pengguna gitu ya. Sehingga pengguna apa penggunaan big data di pemasaran itu sudah mulai berkembang. Yang pertama keuangan. Kalau data keuangan jelas sudah big data ya, data pasar saham, data 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 pasar saham, data apa currency dan seterusnya itu sudah big data. Jadi sudah terbiasa. Pemasaran sudah mulai keeping up ya dengan electronic data interchange, dengan data data pembelian, data penggunaan internet dan seterusnya. Nah, sekarang SDM ini menurut saya masih berkembang. Kenapa? Karena terhalang akses. Jadi biasanya data data organisasi itu sangat banyak, tapi kadang-kadang tidak ada aksesnya gitu ya. Jadi kan itu data sensitif, misalnya payroll. Payroll data, big data mungkin. Tapi susah kita mau mengakses payroll di organisasi ya. Bahkan anggota organisasi aja nggak boleh sembarangan ngutak-ngatik data payroll gitu. Apalagi orang mahasiswa datang minta izin untuk bolehkah saya minta data payroll perusahaan, pasti nggak bakal dikasih. Tapi intinya adalah eh, peluangnya adalah data tersebut yang dihasilkan oleh proses bisnis ya sehari-hari atau proses administrasi sehari-hari itu sayang kalau nggak digunakan gitu, karena berpotensi untuk menghemat biaya atau meningkatkan profit gitu kan. Nah, nah itu jadi problemsnya adalah ada masalah etis, etika ya, teknologi jadi gimana cara data collectionnya, gimana cara olah datanya, kemudian ada masalah etis tentang boleh nggak kita menggunakan data data orang gitu. Sebenarnya data seseorang, data konsumen itu, data data orang itu punya siapa, punya orang tersebut atau punya yang mengumpulkan gitu kan. Itu masalah etis yang harus dipelajari. Jadi nggak sembarangan juga kita bisa melakukan big data. Misalnya katakanlah kita mentang-mentang kita punya akses terhadap data payroll, kemudian kita lakukan pengolahan ya, yang sampai kemudian terpapar data gaji orang. Wah, itu pelanggaran tingkat tinggi gitu ya. Bahkan bisa bukan lagi ethical, itu juga masuk legal bahkan bisa jadi. Kemudian ada sociological, jadi tentang masyarakat ya, tentang perilaku masyarakat ya. Uh, itu uh, semua ada potensi masalah. Tapi intinya dampaknya sudah terasa bahwa data seakan-akan unlimited, kemudian manfaatnya sudah terlihat bahwa big data bisa digunakan untuk akademis dan juga untuk komersial gitu ya. Kemudian statistik versus data mining. Jadi ini isu yang juga penting terkait dengan big data juga, masih nyambung dengan big data, yaitu filosofinya, filosofi dari penggunaan data tersebut. Apakah teori lebih penting dari data? Jadi kalau statistikal itu eh, apa namanya, biasanya jadi analisis, sebenarnya analisisnya bisa jadi sama, analisisnya sama-sama menggunakan regresi misalnya, sama-sama menggunakan SEM misalnya, tapi pada statistik atau data model, pemodelan itu dilakukan berdasarkan teori. Jadi kita nggak bisa sembarangan menguji regresi kalau nggak ada teorinya. Kalau nggak ada teorinya, itu namanya data mining. Jadi data mining ini melakukan berbagai macam analisis tanpa diketahui tujuannya terlebih dahulu. Jadi beda statistik sama data mining? Pada statistik dari awal kita sudah punya dugaan, punya gambaran. Saya ingin menguji X, saya mengumpulkan data terkait X, saya melakukan olah data X, saya temukan jawabannya, saya simpulkan apakah X benar atau salah. Itu statistik. Sedangkan pada data mining, saya ingin tahu
sesuatu. Saya nggak tahu apa. Saya punya datanya nih, saya punya metodologi, kemudian saya jalankan semua metodologi yang saya tahu dengan harapan ada pola yang menarik. Oh, ternyata ada pola. Polanya Y misalnya. Kemudian Y ini saya validasi, benar nggak Y ini berlaku pada model yang lain, pada data yang lain. Oh, ternyata menggunakan model yang lain, menggunakan data yang lain, Y ini apa namanya akurat gitu ya, terbukti gitu. Jadi di situ kemudian kita gunakan untuk biasanya untuk decision making. Jadi fokusnya pada data mining ini fokusnya pada prediksi dan aplikasi. Ini kadang-kadang kenapanya black box. Kenapa Y nggak tahu. Tapi yang saya tahu adalah dari data yang saya punya prediksinya Y dan akurat prediksinya bahwa jika kondisinya seperti ini maka Y. Nah, jadi eh, apa kesimpulannya berbeda. Yang pertama sudah punya dugaan, kemudian diuji apakah X benar atau salah. Kalau X salah ya udah dilaporkan bahwa X terbukti atau tidak dapat dibuktikan benar. Sedangkan kalau terbukti kalau misalnya signifikan maka X terbukti benar. Itu statistik. Sedangkan pada data mining apa namanya tidak ada teori yang mau diuji, tidak ada hipotesis yang mau diuji, cuman prediksi aja. Apa sih yang bisa memprediksi outcome yang saya harapkan gitu ya? Misalnya uh, misalnya turnover. Katakanlah kita punya data karyawan 30 tahun terakhir. Ada data keras, gitu. Ada data dari payroll, data absensi segala macam, dan kita punya data tentang turnover mereka gitu. Jadi apa uh, apa mereka resign atau nggak resign gitu ya. Dari situ kemudian kita cek menggunakan berbagai macam variabel, menggunakan berbagai macam model, kita lihat variabel apa dan model apa yang bisa menjelaskan turnover, yang bisa memprediksi turnover. Oh, ternyata ditemukan ternyata apa namanya uh, apa namanya uh, misalnya bulan lahir dia ternyata memprediksi turnover. Wah, kenapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti kalau dia lahir bulan Februari dia besar kemungkinannya resign. Itu data mining gitu. Kadang-kadang tidak bisa jadi kurang ilmiah gitu ya. Tapi secara algoritma ada prediksinya. Nah, di sini dua model ini, statistical dan data mining ini mewakili budaya yang berbeda dari model ini. Jadi apa namanya kadang-kadang makanya orang yang statistician nggak suka dengan data mining gitu ya. Dan biasanya data mining juga nggak cocok dengan orang statistik gitu. Jadi itu mungkin harus dipahami. Tapi di FEB sendiri kita kita sejauh ini yang saya tahu kita masih condong ke statistik. Kalau uh, ada nggak ya yang kayaknya kayaknya belum ada yang uh, yang dosen ya yang menggunakan algoritmik gitu. Tapi intinya ada dua sudut pandang yang berbeda terkait dengan model ini. Oke, ini sedikit memperbandingkan antara statistical dan data mining. Yang ini objektifnya berdasarkan yang mencari penjelasan kenapa X mempengaruhi Y. Sedangkan yang kedua hanya prediksi aja bahwa X memprediksi Y. Nggak peduli kenapa, tapi yang penting memprediksi. Business paradigm berbasis teori atau deduktif, data mining berbasis heuristik secara induktif. Jadi berdasarkan prediksi pola ya. Jadi ketika jika X maka Y. Saya nggak peduli kenapa, pokoknya jika X maka Y. Nah, itu heuristik. Nature of the problem biasanya structured, sedangkan pada data mining itu unstructured. Jadi masalahnya masih belum jelas, kita masih belum tahu. Nature of model development pada statistikal itu konfirmatori, kita sudah punya hipotesis, sudah punya dugaan, kita uji benar atau salah.
pada data mining kita hanya explore, kita mengeksplor, kita lihat variabel apa yang bisa memprediksi, kita temukan oh X dan Y, X memprediksi Y, tapi kita nggak tahu kenapa. Nah itu masuk masuk data mining. Tipe datanya pada statistik biasanya well defined, biasanya datanya pun juga terstruktur. Jadi sifatnya terstruktur, datanya pun terstruktur. Jadi jelas ada kolom-kolomnya, ada apa namanya, ada variabelnya, ada unit analisisnya jelas. Sedangkan pada data mining kadang-kadang datanya itu memiliki skala berbeda-beda. Yang satu skala nominal, ordinal, yang satu satuannya ribuan, ratusan, puluhan. Jadi datanya bervariasi, datanya tidak tidak terdefinisi gitu ya. Bahkan ada data tekstual misalnya, data tekstual dikuantifisir. Misalnya berapa kali kata suka muncul dari isi komentar seseorang gitu. Jadi hal-hal seperti itu bisa dilakukan data mining. Jadi misalnya dari berita kita mengumpulkan data tentang berita di sosial media atau berita di koran Kompas gitu misalnya. Kemudian dari situ kita bisa menghitung frekuensi kata-kata tertentu yang muncul dari pemberitaan, terus dikaitkan dengan katakanlah harga saham, kalau SDM misalnya dikaitkan dengan apa namanya, ini jumlah pelamar di sebuah perusahaan. Jadi berapa sih yang misalnya orang yang apply untuk lowongan pekerjaan di perusahaan X misalnya, dikaitkan dengan jumlah pemberitaan terkait dengan perusahaan X di sosial media atau di koran tertentu misalnya, itu bisa dilakukan dengan data mining. Scope of analysis biasanya datasetnya small to large, sedangkan pada data mining ini very large dataset. Seberapa besar large? Relatif, tapi biasanya kita sekitar 300. Ini 300 ini rule of thumb ya. Tapi untuk statistical model biasanya maksimal 500. Kalau di atas 500 itu sudah very large gitu ya. Jadi apa namanya, small to large ini tentatif ya. Ini rule of thumb aja. Batasan large dan very large itu berapa? Biasanya statistical model itu pada angka 500. Di atas 500 itu sudah dikatakan very large atau big data. Tapi big data bisa sampai ratusan ribu bahkan. Jadi batas atasnya sebetulnya lebih fleksibel gitu ya. No best approach, each has strength. Jadi dua-duanya punya kelebihan dan kelemahan. Kemudian masing-masing punya situasi yang cocok ya. Jadi ketika kita dihadapkan pada situasi yang chaotic, yang unstructured, ya mungkin data mining lebih cocok. Sedangkan kalau kita dihadapkan pada situasi yang lebih terstruktur, lebih jelas, sudah cukup informasi yang kita punya, sudah ada teorinya, sudah ada rujukannya, referensinya, maka kita bisa menggunakan statistical method. Mungkin itu apa namanya yang bisa saya sampaikan terkait dengan statistik versus data mining. Yang ketiga adalah causal inference. Nah, ini terkait dengan hubungan sebab akibat. Ini kausal, bukan kasual ya. Kadang-kadang masih suka tertukar. Causal inference. Beda, artinya beda. Kalau causal inference di sini kita ingin melihat hubungan sebab akibat yang secara tradisional itu diukur menggunakan eksperimen. Jadi apa ya? Jadi untuk bisa menegakkan adanya bahwa X menyebabkan Y, maka itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah korelasi, yang kedua adalah order di urutannya, sebab harus mendahului akibat. Akibat tidak boleh mendahului sebab. Yang ketiga adalah tidak ada confounding variable. Dan 3 syarat ini tradisinya itu nggak bisa dipenuhi kecuali dengan eksperimen. Tetapi sekarang sudah ada pendekatan statistik yang berusaha mengestimasi hubungan sebab akibat tanpa menggunakan eksperimen. Jadi di antara tadi teman-teman menggunakan SEM, PLS itu termasuk
attempts to move beyond statistical inference to stronger statement of cause and effect in non-experimental situation. Jadi upaya untuk menguji atau mengestimasi hubungan sebab akibat tanpa menggunakan eksperimen. Nah, di sini pernyataan tentang sebab akibat itu tradisinya terus umumnya sebelumnya itu dikategorikan sebagai ranah dari eksperimen. Jadi hanya eksperimen. Jadi kalau mungkin yang lebih tradisional ya, hanya eksperimen yang bisa menguji hubungan sebab akibat. Itu sudut pandang yang tradisional. Sedangkan yang sekarang yang terutama yang menggunakan SEM dan PLS ya, itu mengusulkan atau mengajukan bahwa secara statistik tanpa eksperimen pun bisa secara statistik gitu ya, ada penurunan modelnya, rumusnya. Dari situ tanpa kita eksperimen kita bisa mengestimasi apa namanya hubungan sebab akibat. Tapi prinsipnya sebenarnya sama. Yang pertama adalah adanya korelasi, yang kedua adanya order. Jadi kita harus jelas urutannya, siapa yang jadi sebab, siapa yang jadi akibat. Tapi memang kalau survei umumnya kita mengukurnya dalam satu waktu kan sangat sangat jarang ada penelitian kuesionernya bagi dua, kuesioner A dan kuesioner B. Kuesioner A dibagikan tanggal 1, kuesioner B dibagikan tanggal 15. Itu hampir nggak ada yang seperti itu. Jadi biasanya survei kuesioner di dalam satu waktu, tapi biasanya urutan variabelnya yang dibedakan. Jadi variabel independen ditanyakan terlebih dahulu, kemudian variabel dependen ditanyakan belakangan. Jadi tetap ada order, tapi ordernya ini didasarkan pada teori dan pada urutan dari kuesioner. Dan yang terakhir adalah confounding variable, itu dengan statistical kita bisa mengontrol. Jadi kita bisa mengontrol berbagai variabel yang bisa menjadi confounding variable. Intinya menggunakan sini propensity score model di chapter 6 buku Hare. Oke, itu untuk tiga tren yang converging terkait dengan multivariate analysis. Yang pertama adalah big data, yang kedua adalah statistical versus data mining, yang ketiga adalah causal inference tanpa eksperimen. Ini mungkin karena Hare di dalam buku Hare nggak ada tentang eksperimen kalau salah. Tapi beberapa dosen, beberapa ilmuwan ya sangat-sangat, dan beberapa jurnal juga sangat-sangat menyukai eksperimen. Dan SDM punya sejarah eksperimennya, punya tradisi juga mengambil dari eksperimen psikologi. Jadi biasanya menggunakan berbasis skenario. Jadi eksperimen berbasis skenario. Kalau lab hampir nggak ada. Jadi eksperimen di lab itu saya sangat jarang sekali mendapati studinya eksperimen SDM di lab. Tapi kalau eksperimen berbasis skenario cukup banyak, dengan policy capturing dan seterusnya. Tapi nggak dibahas di buku Hare. Jadi mungkin bisa dipelajari sendiri. Tapi saran saya kalau teman-teman tesisnya mau eksperimen, harus punya pembimbing yang menguasai metode eksperimen. Sama, kalau mau menggunakan kualitatif harus memiliki pembimbing yang menguasai kualitatif. Yang aman adalah yang standar PLS atau SEM, itu hampir semua dosen kita menguasai. Jadi nggak ada masalah. Yang berikutnya adalah multivariate analysis in statistical term. Oke, kita mungkin 15 menit lagi kita break, tapi kita coba overview aja di sini defining multivariate analysis, metode statistik atau teknik statistik yang secara simultan menganalisis berbagai pengukuran. Jadi berbagai variabel ya. Jadi setiap variabel itu melibatkan satu pengukuran, dan ada banyak pengukuran yang dianalisis secara simultan. Banyak di sini artinya 3 atau lebih variabel yang diolah secara simultan dapat dikategorikan sebagai multivariat. Kalau hanya 2 variabel itu bivariat, kalau hanya 1 variabel itu univariat. Jadi sesederhana itu.
Ada banyak extensionnya, ada dari simple regression ke multiple regression. Dari simple regression itu hanya dua. Simple regression masuk bivariat. Ada satu variabel X, variabel independent X, ada satu variabel dependent Y. X mempengaruhi Y itu simple regression. Sedangkan kalau ada lebih dari satu X, X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya, itu masuk multiple regression. Kemudian ANOVA dan MANOVA. ANOVA, analysis of variance, itu masuk uji beda. Apakah terdapat perbedaan dari sebuah variabel metrik berdasarkan sebuah variabel kategorik. Kalau one to one, ANOVA biasa itu adalah bivariat. Tapi ketika ada lebih dari satu variabel yang diuji bedanya sekaligus, jadi katakanlah kita punya serangkaian misalnya serangkaian hasil pengukuran, misalnya job satisfaction, ada 10 indikator job satisfaction di uji beda berdasarkan misalnya tahun bergabung organisasi, misalnya itu jatuhnya sudah multivariat ANOVA. Ada juga two-way ANOVA atau three-way ANOVA dan seterusnya. Bedanya adalah pada three-way ANOVA, two-way ANOVA, yang banyak bukan variabel yang dibedakan, tapi variabel yang membedakan. Jadi two-way, three-way, four-way ANOVA termasuk multivariat karena sudah menggunakan lebih dari dua. Jadi ANOVA di sini lebih tepatnya adalah one-way ANOVA. Kalau one-way ANOVA itu masuk bivariat, tapi two-way ANOVA dan seterusnya itu sudah masuk multivariat. Dan juga ada banyak metode lain yang masuk multivariat secara unik, ya, misalnya faktor analisis, cluster analisis, dan diskriminan analisis. Ini nanti akan kita bahas overview-nya dan juga secara detail di chapter sendiri. Tapi sebetulnya statistik itu berkaitan, ya. Sebenarnya ada berbagai macam metode statistik yang bervariasi. Sebetulnya ada titik temunya, ya, ada model umumnya lah yang bisa menggabungkan berbagai macam teknik atau model yang bervariasi. Ini beberapa basic konsep. Yang pertama adalah variat. Variat di sini adalah kombinasi linear dari berbagai macam variabel, atau di sini equation, ya. Jadi ada persamaan. Persamaan ini kombinasi linear dari variabel yang memiliki bobot. Jadi ini contohnya ada hasil prediksi dari variabel dependent yang diprediksi oleh, ini adalah X1 dan sampai Xn, ini adalah variatnya. X1 sampai Xn ini adalah variatnya, W1 sampai Wn ini adalah bobotnya. Jadi X1 sampai Xn ini variabel. X1 sampai Xn ini variabelnya. W1 sampai Wn ini adalah bobotnya. Kalau digabungkan antara bobot dan variabel, dia menjadi variat. Jadi X adalah variabel, W adalah bobot, kombinasi antara bobot dan variabel dia adalah variat. Dan ini ada banyak potensinya. Dan bisa jadi ada lebih dari satu Y. Jadi untuk regresi biasanya ada satu Y, untuk multiple atau sequential regression dia ada lebih dari satu Y. Contohnya misalnya income, education, family size. Y-nya apa? Misalnya Y-nya adalah Y-nya adalah kesehatan, health, misalnya, dan seterusnya. Ini jenis data dan ini penting. Jadi sebelum kita mempelajari statistik yang lebih lanjut, yang kita harus ketahui adalah setiap statistik dia punya requirement tentang jenis data yang bisa diolah. Kalau kita salah pilih, maka nggak nyambung. Misalnya rata-rata. Rata-rata statistik deskriptif sederhana. Tapi nggak semua variabel dapat dirata-rata. Sebagai contoh, jenis kelamin. Katakanlah di sini ada berapa? 9 orang, ada 11 orang, 10 orang, 9 orang, ada 9 orang mahasiswa. Kita hitung rata, katakanlah laki-laki 1, perempuan 2.
rata-rata kita peroleh hasilnya 1,5. Jenis kelamin, rata-rata jenis kelamin kelas ini adalah 1,5. Apa artinya? Nggak ada artinya. Nggak make sense. Karena jenis kelamin di sini satu laki-laki, dua perempuan itu hanya arbitrary, hanya simbolik. Nggak ada artinya, sehingga nggak bisa dirata-rata. Walaupun secara statistik, secara pengolahan ya, secara pengolahan, kita running pakai Excel keluar angkanya, kita running pakai SPSS keluar angkanya rata-ratanya. Tapi nggak ada maknanya, nggak ada artinya. Sama, kalau kita mengolah data yang membutuhkan asumsi parametrik, jadi data metrik ya, tapi kita olah, uh, tapi jadi datanya nominal, kita olah dengan data metrik, itu nggak make sense. Akan keluar hasilnya, tapi apa namanya, apa ya, bisa jadi nggak valid karena asumsinya nggak terpenuhi, dan sebaliknya gitu. Walaupun uh, walaupun uh, skala ini sebetulnya satu arah gitu ya. Jadi skala rasio bisa dirubah menjadi skala interval. Skala interval bisa dirubah menjadi skala ordinal. Skala ordinal bisa dirubah menjadi skala nominal. Tapi skala nominal tidak bisa dirubah menjadi skala ordinal dan seterusnya. Nanti akan saya jelaskan tentang masing-masing ini. Tapi intinya adalah jenis data kita itu terbagi menjadi dua. Data metrik dan non-metrik. Non-metrik ini saya kurang setuju kualitatif ya, tapi yang lebih tepat adalah kategorik. Non-metrik atau kategorik, sedangkan metrik atau numerik. Jadi saya lebih suka istilah dibandingkan kuantitatif, lebih suka numerik. Jadi non-metrik or kategorik versus metrik or numerik. Jadi ada angkanya. Dan angkanya ini beneran gitu. Angkanya ini bukan simbolik. Di sini ada, untuk yang metrik ada dua, ada rasio dan interval. Saya jelaskan slide berikutnya. Di sini untuk yang metrik atau kategorik ini ada dua, nominal dan ordinal. Pada nominal, di sini angka itu hanya simbolik, tidak ada kaitannya dengan pengukuran, hanya simbolik aja. Misalnya laki-laki 1, perempuan 2, atau misalnya laki-laki 1, perempuan 0, misalnya beberapa coding bisa berbeda. Tapi bukan berarti wanita dua kali lipat lebih baik atau lebih lebih tertentu ya dibandingkan laki-laki. Tidak ada hubungannya, jadi tidak ada kaitannya dengan karakteristik kategorinya. Pria 1, wanita 2 tidak berbeda dengan pria 1, wanita 0. Misalnya seperti itu. Yang kedua adalah ordinal. Ordinal di sini sudah ada makna yang lebih dalam dari angka tersebut, yaitu semakin besar angkanya, artinya semakin tinggi urutannya. Semakin tinggi urutannya. Tapi tidak tahu apakah seberapa besar, lebih baik atau lebih buruk. Jadi sudah ada urutan, tapi jarak antar urutan nggak diketahui. Contohnya ya, misalnya pendidikan. Pendidikan S1, S2, S3, mungkin dari D1, D2, D3, D4, atau S1, S1, S2, S3. Jarak antara S1 dan S2 tidak sama dengan jarak antara S2 dan S3. Seberapa besar jaraknya nggak tahu, tapi beda. Tidak sama. Jadi S1, S2, S3 ada angkanya 1, 2, 3, tapi jarak antar angka tidak sama. Kita hanya tahu bahwa S3 di atasnya S2, S2 di atasnya S1, S1 di atasnya D3, dan seterusnya. Itu ordinal. Sedangkan untuk metrik, kalau untuk metrik, di sini sudah ada urutan dan jarak antar urutan konstan. Jadi ini interval dan rasio udah masuk metrik. Metrik yang numerik atau kuantitatif ya, itu terbagi menjadi dua, interval di mana sudah ada urutan dan jarak antar urutan itu relatif konstan. Equal difference between scale point. Contohnya yang umum itu adalah temperatur. Temperatur misalnya 100 derajat Celcius. Jarak antara 99 ke 100 derajat Celcius sama dengan jarak antara 0 hingga 1 derajat Celcius. Jadi jaraknya sudah ada.
Tapi 0 di sini itu apa? Jadi 0 di sini bukan 0 yang sesungguhnya ya. 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada temperatur. Karena 0 derajat Celcius itu dalam Fahrenheit bukan 0 gitu. Ada konversinya, saya nggak tahu, saya lupa. Tapi intinya 0 derajat Celcius pada skala yang lain dia bukan 0. Nah, di sini itu membedakan interval dan rasio. Kalau rasio tidak hanya dia punya skala properti interval, tapi dia juga punya natural zero. Dia punya natural zero point. Jadi angka nolnya ini bener-bener nol, bukan nol konvensi. Jadi misalnya 0 rupiah, saya benar-benar nggak punya uang, 0 rupiah. 0 detik, benar-benar nggak ada waktu, sudah 0. Misalnya 0 anak, saya nggak punya anak, itu rasio. Jadi benar menghitung 0, 1, 2, 3, 0 benar-benar 0, bukan simbolik, bukan konvensi. Ini angka rasio. Nah, interval rasio bisa diolah dengan statistik parametrik, sedangkan nominal dan ordinal hanya dapat diolah dengan statistik kategorik atau non metrik. Ini kita pelajari. Oke, dan ini sangat penting untuk mengetahui statistik apa yang kita pakai. Jangan sampai kita salah. Jangan sampai kita menggunakan statistik metrik untuk mengolah data non metrik, atau sebaliknya kita menggunakan statistik non metrik untuk mengolah data metrik. Walaupun yang ini masih mending, kalau seperti itu kita bisa mengkonversi metrik menjadi non metrik terus diolah menggunakan metrik, tapi sebenarnya itu bukan praktek statistik yang baik. Jadi mengkonversi metrik menjadi non metrik itu bukan praktek yang ideal. Kalau terpaksa bisa dilakukan, tapi idealnya kalau data kita sudah memenuhi karakteristik metrik, ya olah dengan data parametrik. Dan kalau kalau statistik kita tidak memenuhi kriteria metrik, maka olah dengan statistik kategorik atau statistik non metrik. Oke, sebelum kita masuk tentang measurement error, kita di sini ada pertanyaan nggak? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Pak, Ya, saya mau silakan. izin konfirmasi aja sih, Pak. Boleh, boleh. Berarti Silakan. selama ini kalau saya misalnya dapat datanya ordinal nih, Pak, Hmm, kayak ya ordinal atau nominal ya, Pak. Jadi kan misalnya kayak pengen ngelakuin faktor analisis gitu, Pak. betul. Itu karena misalnya kayak laki satu, misalnya Y satu, nol, nol. Itu sebenarnya Hmm. nggak boleh berarti ya, Pak, kalau untuk diolah Faktor analisis nggak dalam bisa. ini ya, Pak ya. Faktor analisis enggak. Kalau faktor analisis itu eh, kan ada banyak macamnya ya. Hmm. Ada banyak macamnya, tapi jangan digabung antara metrik sama non metrik. Kalau misalnya datanya nominal ordinal, kalau 1,0 itu masih dapat dijadikan dikotomus, itu data dikotomus gitu ya. Data dikotomus itu bisa di bisa diapakan ya, bisa diolah untuk regresi. Tapi kalau data 1, 2, 3 itu nggak bisa. Harus dijadikan dummy variable dulu, 0 dan 1. Jadi kalau 0 dan 1, dia apa namanya, dia itu kategori spesial ya. 0 dan 1 itu dia sebetulnya nominal atau ordinal, tapi dia bisa dijadikan untuk regresi, bisa dijadikan untuk apa namanya, parametrik ya, tapi bukan sebagai variable dependent, hanya sebagai variable independentnya saja. Jadi uh, untuk untuk faktor analisis 0 dan 1 itu bisa dilakukan, tapi jangan digabung antara skala Likert, misalnya Likert sama 0 dan 1 dilakukan faktor analisis sekaligus menjadi satu faktor, itu jangan, itu apa bermasalah gitu ya.
Jadi kalau mau melakukan faktor analisis sebaiknya skalanya kurang lebih sama. Sebaiknya begitu. Tapi tadi, Baik Pak, makasih Pak. oke, jadi dikotomus itu kasus khusus. Jadi dia sebetulnya masuknya nominal ya. 1 iya, 0 tidak. Nah, itu masih bisa diolah untuk regresi. Tapi kalau kalau uh, kalau bukan kalau misalnya 2 atau lebih, sorry 3 atau lebih misalnya Ya misalnya pekerjaan gitu Pak. ya pekerjaan, ya Saya profesi itu jangan itu itu, nggak bisa di oh, itu nggak bisa ya Pak ya? nggak bisa. Oh, Kecuali oke dirubah oke. menjadi dummy variable dulu. Dummy variabel Dirubah dulu. menjadi dummy variable 01 ya. Kemudian dari situ mungkin bisa di sesama sesama 01 sesama apa sesama dikotomus bisa dilakukan factor analisis dan dapat dilihat pengelompokannya ya pola tapi ya semacam semacam cluster analisis lah itu bisa dilakukan tapi jangan digabung antara dikotomus dan non dikotomus begitu. Oke, gimana Baik Denny? Pak, makasih Pak. Oke, Jelas Pak, jelas jelas. kita ini dulu ya kita break dulu mungkin 15 menit kali ya sampai jam eh, 3 mungkin 3.40 aja deh. Kita break sampai jam 3.40. Saya pause dulu ya. Oke, jadi setelah kita masuk terkait measurement, yang berikutnya adalah measurement error. Jadi apa namanya mungkin eh, mengulang ya bahwa kita menggunakan data. Jadi ada jenis data nominal, ordinal, interval, rasio. Jenis data tersebut membutuhkan pengukuran. Jadi pengukuran itu kita menggunakan sebuah aturan untuk mengassign sebuah angka gitu, terhadap atribut. Jadi mengukur tidak sama dengan menghitung. Kita nggak bisa bilang, kita mungkin bisa bilang ada 30 mahasiswa, kita hitung 1 sampai 30 itu menghitung. Tapi mengukur itu kita mengassign sebuah angka terhadap atribut dari objek. Misalnya kita mengukur kemampuan riset mahasiswa. Ada 30 orang mahasiswa, masing-masing kita ukur. Kita minta mereka untuk mengisi sebuah kuis pilihan ganda 30 soal misalnya. Dari situ kita memperoleh nilai dari 0 sampai 100 terhadap 30 orang anak-anak ini, 30 orang mahasiswa ini berdasar mengukur kemampuan risetnya ada yang 80, ada yang 90, ada yang 70, ada yang 50 dan seterusnya. Itu measurement. Nah, permasalahannya semua pengukuran itu pasti ada errornya. Tidak ada pengukuran yang sempurna. Jadi kita melakukan pengukuran eh, terutama pengukuran psikologis ya. Tapi jangankan pengukuran psikologis, pengukuran fisik pun misalnya kita mengukur meter, kita mengukur sentimeter dari penggaris. Kalau penggaris kita memuai sedikit sekian mikrometer, maka itu menjadi error. Jadi jangankan pengukuran psikologis, pengukuran fisik aja ada errornya. Apalagi pengukuran psikologis yang kita menggunakan serangkaian kuesioner, sangat mungkin ada error. Nah, apa sumber-sumber error? Bisa eh, sesuatu yang random, bisa sesuatu yang sistemik ya, atau yang non random ya. Jadi kalau yang random itu misalnya ketika kita mengukur ternyata apa namanya kebetulan ada mahasiswa yang ketika ngerjain kuisnya dia koneksinya terganggu atau dia mungkin batuk-batuk karena debu dan seterusnya itu semua random error. Sedangkan yang sistemik, yang non random error misalnya ternyata tingkat kesulitan alat ukur itu sangat mudah gitu ya sehingga nilainya tinggi-tinggi atau sebaliknya sangat susah sehingga nilainya rendah-rendah itu semua termasuk non random error. Intinya semua measurement error mendistorsi hubungan atau mendistorsi uh, hasil pengukuran antara yang teramati dan yang sesungguhnya ya dan apa termasuk juga hasil pengolahan dari pengukuran tersebut. Kalau
skalanya atau angkanya aja error, apalagi hubungannya. Jadi bisa jadi korelasinya atau regresinya atau apa estimasi jalur kekuatan prediksi dari apa namanya model kita ya pasti akan terdistorsi dengan measurement error tadi. Intinya membuat teknik multivariate menjadi less powerful. Ya, intinya begini, garbage in, garbage out. Kalau yang kita input ke dalam model penelitian kita adalah data yang bermasalah, yang penuh measurement error, perlu error lah ya, baik itu measurement ataupun sampling error ataupun yang lain. Intinya kalau data yang kita masukkan error, maka kesimpulannya pun juga akan error. Jadi salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas hasil olah data adalah kita minimalisir error dari datanya terlebih dahulu. Nah, error ada banyak sumbernya. Salah satunya yang relatif mudah atau relatif bisa dikendalikan adalah measurement error. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan validasi, kita lakukan wording test terlebih dahulu, misalnya untuk menanyakan jelas atau nggak jelas wordingnya, kita lakukan pretest, kita lakukan uji validasi atas hasil pretest. Setelah kita yakin, baru kita lakukan main test. Jadi ada proses yang panjang, proses validasi alat ukur yang harus dilakukan sebelum kita bisa melakukan survei yang main testnya dengan harapan semua itu menjadi quality control yang menekan measurement error. Kemudian researcher menggunakan summated scale. Nah, ini summated scale ini sebetulnya agak jarang sudah mulai ditinggalkan ya dengan adanya SAM dan PLS, sudah nggak perlu lagi menggunakan summated scale. Tapi sebelum zamannya SAM dan PLS, ketika saya skripsi, di mana harus ada misalnya menggunakan korelasi dan regresi saja sudah cukup. Nah, di situ kita mengukur variabel laten dengan cara menjumlahkan hasil skalanya. Jadi misalnya job satisfaction ada 10 item, skalanya 1 sampai 5, maka nilai job satisfaction-nya berentang antara 5 hingga 50. Ada 10 item, ada 10 item antara 10 hingga 50. Jadi ada 10 item, masing-masing skalanya 1 hingga 5. Yang paling kecil artinya 1 kali 10, jadi 10. Yang paling besar 5 kali 10, 50. Jadi rentang job satisfaction itu antara 10 hingga 50 karena tadi ada 10 item, masing-masing skalanya 1 hingga 5. Dijumlahkan aja, simply kita jumlahkan, terus kita korelasikan hasil penjumlahannya. Tapi tadi, ini pendekatan yang sangat outdated. Kenapa? Karena masing-masing item bisa jadi memiliki bobot yang berbeda. Jadi summated scale ini menggunakan asumsi bobotnya sama. In reality tidak semua item pengukuran memiliki bobot yang sama. Mungkin ada item yang memiliki bobot lebih tinggi dibandingkan yang lain. Dari mana kita tahu? Kita bisa menggunakan analisis faktor untuk melihat bobot item. Nah, assessing measurement error, bagaimana kita melihat kesalahan pengukuran dari dua, validitas dan reliabilitas. Jadi validitas ini adalah derajat di mana sebuah alat ukur secara akurat merepresentasikan apa yang seharusnya dia ukur. Jadi akurasi ya, validitas itu akurasi. Seberapa akurat alat ukur kita untuk mengukur variabel yang seharusnya dia ukur. Dengan banyak katanya, tapi intinya adalah akurasi. Sedangkan reliability adalah konsistensi. Seberapa konsistenkah pengukuran data kita mengukur sesuatu yang ingin kita ukur. Jadi dan konsistensi ini mengacu pada random error ya. Kalau alat ukur kita banyak random errornya, maka bisa jadi dia bervariasi. Misalnya kita mengukur IQ pada karyawan, kita ukur 3 kali misalnya, kita suruh
instrumen yang sama tapi mungkin kita ambil 10 pertanyaan yang berbeda, kita terapkan 3 kali atau semacamnya, lakukan 3 kali pengukuran. Kalau hasilnya berbeda-beda antara pengukuran 1, 2, dan 3, ya artinya ada random error di situ. Mungkin kita lihat, oh ternyata lingkungan tempat tes dilakukan ternyata nggak terkendali. Misalnya ada orang lagi benerin benerin pintu dan seterusnya, yang membuat jadi error gitu ya. Jadi validitas ini adalah akurasi, reliabilitas adalah konsistensi. Nah, bisa jadi sebuah variabel itu konsisten tapi tidak akurat. Konsisten artinya reliability-nya tinggi, tapi nggak akurat. Kenapa? Karena ada non-random error tadi. Dia misalnya tingkat kesulitannya sangat tinggi. Diulang-ulang 3 kali, 4 kali, 100 kali, hasilnya tetap rendah karena terlalu tinggi kesulitannya gitu kan. Atau sebaliknya, kesulitannya terlalu rendah sehingga mau diulang 100 kali pun hasilnya tinggi-tinggi nilainya karena sangat mudah. Tapi bisa jadi tadi konsisten tapi nggak akurat. Ternyata yang kita ukur bukan yang seharusnya diukur. Misalnya kita mengukur kejujuran, misalnya kejujuran. Ternyata yang kita ukur adalah kepribadian self monitoring gitu misalnya. Kita dengan kita asumsi orang yang self monitoring maka dia akan jujur, kurang tepat. Atau conscientiousness misalnya. Kejujuran sama conscientiousness mungkin ada hubungannya, tapi dua konsep, dua konstruk yang berbeda. Jadi jangan sampai kita salah mengukur. Misalnya kita ingin mengukur misalnya kepuasan, tapi yang kita ukur adalah misalnya bukan kepuasan tapi eh, apa ya, misalnya eh, apa ya, yang bukan kepuasan karyawan gitu ya, tapi misalnya justru political skill gitu misalnya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Untuk bisa valid, untuk bisa akurat juga membutuhkan derajat reliabilitas gitu. Sebuah alat ukur mengukur apa yang seharusnya diukur, tapi kalau misalnya dia tidak reliable juga sebetulnya tidak benar-benar valid. Misalnya tadi ada random error dan seterusnya, sehingga yang mau kita ukur itu tetap ada errornya. Sedangkan jadi butuh dua-duanya, butuh valid dan juga reliable, baru dapat kita katakan alat ukur kita relatif bebas dari error. Managing multivariate model, di sini ada 3 komponen: managing variat, managing dependence, dan statistical significance versus statistical power. Nah, nanti kita lihat. Jadi ini ada dua point of view ya. Ada spesifikasi variabel dan ada pemilihan variabel. Pemilihan variabel di sini ini menggunakan regresi sih. Sepertinya ini untuk yang bagian sini ya, sepertinya ini menggunakan regresi. Jadi variabel mana yang masuk dalam model dan variabel mana yang keluar dari model, yang nggak kita olah gitu ya. Nah, preferensinya adalah menggunakan yang user control. Jadi ketika kita menjalankan sebuah penelitian, ini ada dua keputusan yang harus kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana kita menspesifikasikan variabel kita dan bagaimana kita memilih variabelnya. Nah, variabel penelitian kita yang kita input, yang kita olah itu bisa diolah menggunakan preferensi kita. Kita pilih sendiri. Artinya kita memilih variabel mana yang masuk dalam model kita berdasarkan teori. Ini yang preferred. Tapi juga ada software control. Software control ini dibantu oleh software, terutama pada konteks data mining atau ketika variabel atau measurement-nya itu sangat banyak. Misalnya ada 100 atau ada 1000 measurement, 1000 variabel.
Kita ingin menjelaskan suatu fenomena, kita punya 1.000 variabel. Nah, nggak mungkin, atau kalau kita masukkan semuanya bisa jadi confounding variable, atau bisa jadi multicollinearity dan seterusnya. Jadi malah berantakan. Mungkin banyak yang nggak signifikan, apa namanya, eh, tidak parsimoni. Parsimoni itu nggak, itu hemat, jadi nggak irit. Jadi big data bukan berarti semuanya dimasukkan dalam model. Ini yang harus digarisbawahi. Big data, kita menggunakan big data bukan berarti semuanya dimasukkan dalam model, tapi semuanya memiliki kemungkinan untuk diolah, untuk di-input dalam model. Nah, di sini kemungkinan tersebut dikendalikan oleh software. Jadi dibantu dengan software, dipilih dan dipilah mana variabel yang masuk dalam model dan yang dikeluarkan. Jadi katakanlah kita punya big data 1.000 variabel, tapi pada akhirnya model kita hanya ada 15 misalnya. Dari mana kita dapat 15 dari 1.000? Nah, di sini bisa menggunakan ada sekuensial, ada constraint. Ini dua-duanya dipilih. Sekuensialnya berurutan baik dia stepwise. Jadi misalnya stepwise itu biasanya eh, apa namanya, eh, tidak sekaligus ya. Jadi misalnya dimasukkan satu variabel, dimasukkan lagi, kemudian bukan itu backward and forward. Jadi sebentar, stepwise itu dimasukkan satu persatu. Misalnya diolah, dicari mana yang signifikan. Oh, ada satu yang signifikan, dimasukkan lagi yang kedua, dimasukkan yang ketiga, dan seterusnya sampai diperoleh model yang memiliki kemampuan prediksi yang paling tinggi. Tapi satu persatu dan berurutan. Jadi kita tambahkan, kita coba dimulai dari variabel mana yang paling besar pengaruhnya, kemudian perlahan ditambahkan secara otomatis menggunakan software. Sekarang untuk backward and forward itu ditambahkan dan dikurangin secara sekuensial. Jadi karena variabel X signifikan ditambah variabel X2 enggak signifikan, X2 dibuang, kemudian diganti X3 dan seterusnya sampai diperoleh model yang uh, paling tinggi kemampuan prediksinya. Jadi 15 variabel yang signifikan itu diperoleh dengan cara sekuensial, diuji satu persatu secara berurutan sehingga memperoleh kombinasi yang paling yang paling uh, kuat daya prediksinya. Atau di sini menggunakan constraint. Jadi constraint di sini dimasukkan secara sekaligus, secara simultan, tapi dipilih yang paling besar, uh, apa namanya dipilih yang paling besar. Jadi untuk Rich sama Lasso bedanya, kalau Rich dia memilih yang apa namanya prediktif powernya relatif homogen. Sedangkan Lasso dia memilih lebih sedikit sampel, jadi dua-duanya ini secara otomatis dipilih secara simultan, jadi serupa, tapi bedanya pada Rich constraint dia memfokuskan kepada variabel yang memiliki daya prediksi yang equal, yang kurang lebih equal. Jadi katakanlah kita punya 100 atau 1.000 variabel, kita peroleh 15 yang predictive power-nya kurang lebih sama. Sedangkan pada Lasso itu dia fokus pada nggak usah banyak-banyak, tapi uh, yang memiliki daya prediksi yang paling tinggi. Jadi bisa jadi Lasso ini mungkin nggak 15, tapi hanya 5 atau hanya 10. Tapi 10 ini memiliki kemampuan prediksi yang jauh lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Jadi uh, apa namanya uh, dua-duanya otomatis. Ini bisa diserahkan kepada software ya, dengan dengan SPSS pun sekarang sudah bisa menggunakan software control variable selection. Tapi syaratnya adalah big data. Jadi teman-teman punya data yang banyak. Kalau datanya terbatas ya lebih baik menggunakan user control atau semuanya dimasukkan ke dalam model penelitian. Ini apa namanya? Yang kedua adalah spesifikasi variabel. Nah, ini spesifikasi variabel ini ada dua.
Jadi Jadi yang pertama menggunakan original variable, menggunakan alat ukur yang memang sudah ada, atau kalau datanya sekunder, ya menggunakan data yang sudah ada. Jadi tidak dilakukan respesifikasi dari variabel. Jadi misalnya eh, kepuasan kerja sudah ada kuesionernya 10, sudah ada kuesioner 10 ya itu yang kita pakai. Atau misalnya ada data, kita punya data survei, ada 10 item kepuasan kerja, ya itu yang kita pakai. Jadi kita tidak melakukan pengolahan lebih lanjut. Kita pakai data apa yang ada sesuai dengan eh, teori, sesuai dengan ketersediaan data. Nah, dimensional reduction ini terutama kalau kita apa namanya menggunakan data sekunder, di mana kita sudah punya datanya, ada big data, ada banyak datanya, tapi kita nggak mungkin ngolah semuanya gitu. Jadi kita perlu melakukan spesifikasi terhadap variabel-variabel yang banyak ini kita kurangi atau kita rangkum menjadi faktor. Di variabel yang banyak dapat dirangkum menjadi faktor. Nah, faktor ini menjadi dimensional reduction. Jadi kita mengurangi jumlah variabel menjadi jumlah faktor yang lebih sedikit, yang memudahkan pengolahan juga. Nah, tapi dibagi dua, ada yang sifatnya otomatis atau uh, eksploratory gitu ya. Jadi tidak tidak dikendalikan oleh orang, oleh peneliti. Jadi hasil pengelompokannya benar-benar diserahkan pada data. Itu menggunakan PCR, Principal Component Regression. Sedangkan yang kedua adalah ditentukan oleh pengguna. Jadi pengguna yang menspesifikasi. Dan ini sifatnya lebih konfirmatori. Jadi sudah ada gambaran misalnya X1, X2, X3 menjadi satu faktor, X4, X5, X6 menjadi faktor yang kedua, tinggal direduksi sesuai spesifikasi dari pengguna. Itu bisa menggunakan principal component analysis, bisa menggunakan common factor analysis. Bedanya kalau principal component analysis dia biasanya dia apa dijadikan satu. Jadi apa ya? Di di reduksinya itu satu persatu. Jadi ada prinsipal komponennya, ada satu faktor yang mencakup semua item. Dan itu apa namanya? Kalau misalnya jadi cenderung prinsipal komponen analisis cenderung menghasilkan jumlah faktor yang lebih sedikit. Sehingga biasanya digunakan misalnya kita paksa dijadikan satu. Misalnya ada 5 item dijadikan satu. Sebenarnya ada dalam kuesioner ada 15 item. Item 1 sampai 5 dia faktor 1, item 6 sampai 10 faktor 2 dan seterusnya. Maka menggunakan prinsipal komponen analisis kita lakukan satu persatu. 1 sampai 5 dijadikan satu dan seterusnya. Kalau komponen faktor analisis bisa bisa dispesifikasikan bahwa apa namanya misalnya 1 sampai 5 memiliki common factor faktor 1, 6 sampai 10 memiliki common factor faktor 2 dan seterusnya. Kemudian nah tadi ini dua keputusan yang perlu diambil dalam melakukan olah data, terutama ini untuk regresi yang apa untuk regresi. Nah, di sini preference is always for user control. Jadi preferensinya adalah user control. Jadi sebisa mungkin peneliti mengambil judgement. Kecuali kalau jumlah variabelnya besar. Jadi untuk big data maka membutuhkan software control. Kemudian, nah ini use original variable, retain most attribute, but may suffer due to multicollinearity. Oke, jadi kadang-kadang kalau menggunakan data yang sudah ada, ini untuk data sekunder ya,
itu kadang-kadang ada multicollinearity, yaitu korelasi yang cukup tinggi antar variabel independen. Jadi harusnya variabel independen tidak berkorelasi, tapi kalau kita menggunakan data mentah, data sekunder, terutama data sekunder, data mentah yang ternyata ada korelasinya. Nah, di situ menjadi menjadi multicollinearity, dan biasanya kalau ada multicollinearity itu beberapa jadi nggak signifikan ya, jadi variabelnya malah jadi nggak signifikan. Ini dimension reduction, bisa user control untuk exploratory factor analysis, kemudian atau konfirmatori juga. Sebenarnya user control itu lebih konfirmatori, sedangkan yang software control menggunakan principal komponen. Variable selection di sini yang sudah dijelaskan. Regression weight constraint to force sum to zero or very low, effectively eliminating those variable from those analysis. Jadi apa namanya, menggunakan constraint itu dieliminasi gitu ya. Jadi misalnya katakanlah dari 1000 variabel itu dipilih yang memiliki signifikansi yang paling tinggi, sedangkan yang signifikansinya nggak terlalu tinggi dia dieliminasi dengan dijadikan constraint weight-nya menjadi zero or very low. Ini managing dependence model. Yang pertama single versus multiple equation. Jadi di sini dependence model itu adalah variable dependentnya, apakah dia satu variable dependent ataukah dia multiple variable dependent. Jadi y-nya ada berapa y-nya. Kalau y-nya lebih dari satu, itu mau nggak mau harus pakai SEM atau PLS. Tapi kalau y-nya hanya satu atau single equation model, di sini kita bisa menggunakan regresi, apakah classical linear model ataukah generalized linear model. Jadi terus terang untuk tesis teman-teman most likely menggunakan yang ini, menggunakan systems of equation yang multiple equation. Kenapa? Karena sederhana aja, referensinya rujukannya sekarang mostly model yang kompleks dengan mediasi, dengan moderasi dan lain-lain. Mungkin untuk S2 minimal mediasi, kalau moderasi itu cukup advance itu ya. Tapi intinya sangat jarang tesis itu bisa menggunakan single equation, kecuali konteksnya sangat menarik. Novelty-nya tinggi meskipun modelnya sederhana gitu, meskipun hanya single equation model, tapi dia mungkin datanya susah atau konteksnya sangat jarang, intinya apa namanya, mungkin bisa di-approve gitu ya. Mungkin bisa setuju proposalnya selama bisa mengconvince bahwa oke, meskipun modelnya sederhana hanya single model, tapi novelty-nya ada di konteksnya misalnya. Oke. Nah, ini single equation most widely used method in the past, kata kuncinya the past. Sekarang sudah menggunakan yang multiple equation, most likely menggunakan multiple equation. Ada hubungan interrelated relationship, jadi ada lebih dari satu variabel dependent dan variabel independen pada satu persamaan bisa menjadi variabel dependent pada persamaan yang lain. Jadi itu multiple equation. Ini untuk yang single equation bisa GLM, general linear model, versus generalized linear model. Jadi GLZ, general linear dan generalized linear model. Apa bedanya? Pada generalized linear model dia tetap harus parametrik, sedangkan pada general linear model dia dia mengakomodasi yang non parametrik. Jadi tidak harus normal. Jadi generalized linear model GLZ membutuhkan
sorry, saya terbalik. Jadi GLZ bisa mengakomodasi variabel yang tidak normal, non normal ya. Sedangkan pada general linear model tetap membutuhkan distribusi normal. Jadi intinya kalau teman-teman tapi tadi apa ya, most likely tidak menggunakan single equation. Tapi kalau misalnya menggunakan single equation, dilakukan pengujian datanya tidak normal, maka menggunakan generalized linear model atau GLZ. Kalau dia normal, baru bisa menggunakan classical linear model. Kalau yang multiple equation pun, kalau teman-teman datanya terdistribusi normal, maka lebih disarankan menggunakan SEM. Dan kalau data teman-teman tidak terdistribusi normal, maka sangat disarankan menggunakan PLS. Jadi PLS tidak membutuhkan syarat distribusi normal. Sedangkan pada SEM, kalau dia distribusi normal, aman. Kalau tidak normal, membutuhkan sampel 2 kali lipat. Jadi misalnya kalau normal sampelnya 200, kalau tidak normal sampelnya bisa 400. Jadi ya bisa juga dengan SEM, tapi biasanya kalau nggak normal diarahkannya lebih aman menggunakan PLS. Jadi selain skala, kita juga harus perlu memperhatikan tentang normalitas data ya. Dan tadi harus diuji. Asumsi harus diuji. Bukan tidak sekedar diasumsikan. Saya asumsikan normal, Pak. Itu nggak ada buktinya. Asumsi harus diuji. Kemudian, statistical significance. Oke. Nah, di sini untuk memaknai signifikan atau nggak signifikan, kita harus melihat ada type 1 error, ada type 2 error. Jadi type 1 error ini adalah probabilitasnya peluang menolak hipotesis nul ketika dia sebetulnya harusnya betul. Jadi ketika hipotesis nul ditolak artinya signifikan. Jadi peluang mengira yang nggak signifikan sebagai signifikan. Jadi tipe 1 atau alfa, probabilitas kita salah menginterpretasi yang tidak signifikan, sesuatu yang sebenarnya nggak signifikan, kita estimasi sebagai signifikan. Sebaliknya, type 2 error, beta, itu adalah peluang kita gagal menolak hipotesis nul. Jadi kita seharusnya ditolak, seharusnya signifikan, tapi kita kira tidak signifikan. Itu type 2 error. Dan power di sini adalah 1 minus beta. Jadi probabilitas kita menolak hipotesis ketika dia ketika dia salah. Ketika jadi probabilitas kita mengestimasi hipotesisnya signifikan. Karena nul hipotesis itu ketika ditolak artinya signifikan. Jadi kita menghindari type 1 error dan type 2 error, dan power dari statistical teknik kita adalah 1 minus beta. Nah, kalau 1 minus alpha, ini alpha ini juga disebut confidence interval. Jadi 1 minus alpha ini adalah confidence kita. Misalnya alfanya 5%, maka confidence kita 95%. Jadi confidence dan power itu dua hal berbeda. Jadi 1 minus alpha itu adalah confidence, 1 minus beta adalah power. Oke, ini contohnya. Ini reality, no difference, dan difference. Jadi tidak ada perbedaan dan ada perbedaan. Ini realitinya. Ini statistiknya ketika no difference. Jadi ketika sesuatu yang tidak ada perbedaan dan diuji nggak ada bedanya, maka itu di sini 1 minus alpha. Nah, ketika dia signifikan dan reality memang benar signifikan, ini 1 minus beta. Dan ini adalah alfanya, peluang dia sebetulnya nggak signifikan tapi kita kira signifikan, dan beta peluang bahwa dia sebetulnya signifikan kita kira nggak signifikan.
Jadi ini mungkin dihafal ya, mungkin agak-agak membingungkan ya. Tapi intinya tadi, reality versus statistik. Bisa benar, ini bisa benar ya, bisa 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 jadi akurat, nggak ada hubungan kita uji nggak ada hubungan, atau ada hubungan kita uji ada hubungan. Bisa juga nggak akurat, sebetulnya nggak ada hubungan kita kira ada hubungan, atau sebetulnya ada hubungan kita kira nggak ada hubungan. Oke, nah ini effect size. Nah, ini hal-hal yang harus dilaporkan. Yang harus dilaporkan eh, apa namanya eh, terkait dengan hasil statistik. Jadi signifikansi saja nggak cukup. Signifikan nggak signifikan, so what? Kita juga perlu tahu efek size. Seberapa sih? Oke signifikan, tapi seberapa besar sih efek yang diidentifikasi itu? Nah di sini menggunakan Cohen's F square. Ada F square. Kalau PLS ada tiga, F square, R square, dan Q square. Kalau SEM kalau SEM hanya R square saja biasanya. F square kalau regresi ada F square, ada R square. Jadi apa masing-masing statistik punya punya apa proksi terhadap efek size. Alpha di sini adalah tadi ya, kemungkinan kita salah mengestimasi sesuatu yang tidak signifikan sebagai signifikan. Dan satu minus alpha adalah confidence level. Jadi kalau alfanya kita ketahui atau kita estimasi 0,05, maka eh, confidence-nya 1 minus 0,05. Kemudian sample size di sini menentukan semakin besar sample size, apa namanya, semakin besar sample size, efeknya kecil pun bisa signifikan secara statistik. Jadi apa namanya, hati-hati, hati-hati. Biasanya sample size itu biasanya ya itu eh, apa sampai 500. Di sini with very large sample size ini 1000. Jadi 1000 jelas very large, tapi 500 pun sebenarnya sudah dapat dikatakan cukup besar ya, dan cukup mudah. Di atas 500 itu sudah cukup mudah menerima hipotesis yang kecil, sebenarnya sangat kecil ya. Mungkin kalau sampelnya hanya 100-200 dia nggak signifikan. Jadi menambah sampel size dengan sampel size yang cukup, hipotesis yang efeknya kecil sekalipun bisa jadi signifikan. Ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita apa apa ya, memaksakan ya. Saya mau hipotesisnya signifikan meskipun saya harus tambah data sampai 500 misalnya, sampai 1000 misalnya. Itu apa namanya, hati-hati. Jadi sampel size kecil isunya kurang representatif. Jadi ketika sampel size kecil membutuhkan signifikansi yang besar untuk efek yang besar untuk dikatakan signifikan. Jadi sampel size kecil bermasalah, terlalu besar juga bermasalah. Jadi memang ada jumlah sampel size ideal ya. Jadi ada berbagai pendekatan, ada menggunakan pendekatan berdasarkan populasi, berdasarkan tingkat confidence yang diharapkan, ada juga berdasarkan jumlah sampel atau jumlah item yang kita gunakan. Tapi intinya sampel size itu nggak boleh terlalu besar sampai di atas 1000 atau 500. Bukan nggak boleh juga sih. Hati-hati kalau terlalu besar karena tadi bisa jadi dia mudah menerima. Juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil dia mudah apa tidak representatif, dan yang kedua adalah susah susah menerima. Jadi hipotesis yang mungkin sebetulnya signifikan karena sampelnya kecil jadi nggak sih jadi nggak signifikan. Nah ini kaitan antara alpha, effect size sama sample size. Intinya semakin besar uh, sample size, kita semakin besar sampel size, semakin besar statistical power. Jadi semakin besar sampel size, semakin besar statistical power.
tapi juga semakin mudah menerima efek yang eh, kecil. Jadi pada pada alfa 0,05 di sini pada alfa 0,05 kemudian efek size-nya moderate, sampel size 200, dia powernya 0,998, jadi hampir hampir pasti signifikan gitu ya. Jadi apa namanya? Jadi apa ya? eh, jadi em, apa ya? Ketika kita memaknai hasil regresi katakanlah 0, eh, 0,2 di sini ya 0,2 efek sesnya 0,2. Apakah dia kecil atau besar, kita lihat juga. Yang pertama, tingkat alfanya, tingkat kemungkinan kita salah. Jadi, dan lawannya alfa adalah confidence level 1 minus alfa. Uh, dan ini juga berpengaruh kepada derajat penerimaan signifikansi kita. Jadi misalnya alfanya 0,05, jadi p-value p-value kita terima apa uh, dari hasil uh, hasil olah outputnya ya, kita terima jika probability value-nya adalah lebih kecil dari 0,05. Nah, tapi semakin besar sampel, efek size yang sama 0,2 ini menjadi semakin besar probabilitasnya untuk diterima. Nah, ini menjadi concern ketika tadi kita ketika peneliti ya melakukan kayak sampel stuffing, jadi di gede-gedein sampel size-nya dengan tujuan efeknya kecil jadi menjadi signifikan. Ini impact of sample size on power. Jadi efek size ini uh, ini pada tingkat alfa yang berbeda-beda 0,01, 0,05 dan 0,10. Ternyata ketika ketika sampel size-nya semakin besar, maka mendekati 1,1 ini dia pasti diterima gitu ya. Ini sensitivity power yang 0,8. Nah, ini juga ini juga menjadi alasan atau menjadi dasar ya kenapa kita tidak boleh menetapkan standar alfa yang berbeda-beda pada penelitian kita. Ini mahasiswa sering sering keliru ya, misalnya oh p-value-nya 0,0001. Oh, kita jadikan alfanya pada hipotesis ini alfanya 0,01. Sedangkan yang lain 0,045 jadikan alfanya 0,05. Ini nggak tepat karena apa namanya di eh, apa pengaruh dari alfa tadi terhadap power itu berbeda-beda gitu kan, sehingga dalam satu model, dalam satu penelitian nggak bisa alfanya berbeda-beda. Kita harus, kalau memang kita set konvensinya adalah 5% ya, 0,05, maka untuk semua hipotesis kita pakai 0,05. Jangan dirubah-rubah. Misalnya pernah ada mahasiswa dia signifikansinya 0,06. Kemudian dia untuk hipotesis ini diterima signifikan dengan alfa 0,1. Nah, itu eh, apa itu termasuk p-hacking ya. Jadi tidak disarankan. Kemudian rule of thumb, jadi sebaiknya peneliti berusaha merancang penelitian yang memperoleh power level of 80%. Ini jangan
terlalu tinggi maka semua signifikan, terlalu rendah maka semua nggak signifikan. Jadi di sini uh, power level of 80%. Kemudian semakin tingkat signifikan yang semakin ketat membutuhkan sampel size yang lebih besar. Jadi kalau kita dari awal confidence levelnya mau 99%, maka kita butuh sampel yang lebih besar dibandingkan kalau confidence level kita dari awal ditentukan 90% ya, atau alfanya 0,05. Tapi 0,01 atau 0,05 itu harus ditentukan dari awal dan harus diterapkan secara konsisten. Nggak boleh kita rubah-rubah di tengah-tengah, saya mau ganti 0,1 bukan 0,05. Itu bukan praktek ilmiah yang baik. Kemudian power bisa ditingkatkan dengan memilih less stringent alpha level. Jadi kita bisa meningkatkan power dengan memilih alpha yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi hal ini harus ditentukan di awal. Tidak boleh kita memanipulasi gitu ya, memanipulasi signifikansi dengan cara mengganti atau merubah confidence level supaya signifikan. Itu tidak ilmiah. Small effect size always require larger sample. Jadi ketika effect size-nya kecil, maka untuk bisa signifikan, untuk bisa memperoleh power 0,8 membutuhkan sampel size yang besar. Jadi itu kaitan antara confidence level, kemudian effect size, dan sample size. Any increase in power is most likely achieved by increased sample size. Jadi apa namanya yang paling mungkin ya, yang paling mudah dapat dilakukan untuk meningkatkan statistical power adalah dengan meningkatkan sample size, tapi nggak jaminan. Ini saya katakan seperti ini karena ada kejadian mahasiswa saya ya, dia nggak signifikan, mau ditambah sampelnya tetap nggak signifikan gitu. Kenapa? Karena menambah sampel, kalau kembali lagi ya, garbage in garbage out. Kalau data kita mengatakan error, 1000 responden pun tetap error gitu. Jadi syaratnya adalah yang pertama kita melakukan quality control. Jika kita sudah melakukan quality control, sudah melakukan proses validasi dan uji reliabilitas terhadap alat ukur, kita punya data yang reliable dan valid dan reliable, baru menambah sample size bisa meningkatkan statistical power. Tapi kalau enggak, ya tadi garbage in garbage out. Sebanyak apapun datanya, kalau error maka simpulannya pun akan error. Classification of multivariate technique, di sini ada klasifikasi berdasarkan dependence dan interdependence. Di sini dependence teknik adalah sebuah serangkaian teknik ya, yang intinya ada variable dependent dan ada variable independent. Jadi selama sebuah teknik itu ada variabel yang ingin dijelaskan dan ada variabel yang menjadi penjelas, maka itu dependence teknik. Contoh yang paling umum adalah multiple regression, yang lain adalah logistik, discriminant analysis, MANOVA, dan seterusnya. Ini semua dikatakan dependence teknik. Kenapa? Karena ada ada variable dependent-nya. Ini saya skip aja. Sedangkan interdependence teknik di sini semua dianalisis, variabel independen bisa jadi dependent dan seterusnya. Jadi pembagian antara dependent dan independent itu menjadi blur. Jadi tidak ada yang mutlak dependent dan independent. Ini contohnya pattern analysis, cluster, multidimensional correspondence. Nah, ini saya skip aja. Nah, antara dua-duanya, antara dependence dan interdependence, itu ada multiple relationship yang terbagi menjadi dua, ada CB-SAM atau SAM dan PLS-SAM atau variance based SAM. Jadi
apa namanya, SAM dan PLS ini berada di tengah-tengah antara dependence dan interdependence. Kenapa? Karena dalam pengolahannya, dalam pengolahannya dia menggunakan elemen interdependensi, terutama untuk outer model, dan elemen dependency terutama untuk inner model, untuk variabel latennya. Untuk structural equation-nya dia dependence, kalau measurement equation-nya dia menggunakan interdependence. Jadi itu kaitan, intinya ini mungkin pemetaan ya dari buku Hare tentang berbagai macam metode multivariat, ada dependence, interdependence, ada one dependent, several dependent, dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah antara keduanya yang menjembatani dua-duanya ini adalah PLS dan SAM. Ini ada tipe-tipe multivariat, ini multiple regression. Ini saya mungkin akan, kita waktunya sudah mepet, jadi mungkin saya akan skimming aja. Kenapa? Karena ini akan dibahas di perkuliahan uh, berikutnya. Jadi nggak usah dibahas terlalu mendalam. Intinya ini contoh-contoh dependence teknik, sedangkan ini interdependence. Ini guidelines-nya bisa di skip. Sample size affect or result ya. Jadi jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Jadi intinya sample size harus dapat dipertanggungjawabkan lah. Kemudian know your data. Jadi kualitatif biasanya, kalau kualitatif biasanya harus mengenali data, harus dibaca sampai hafal luar kepala data kita. Nah, kualitatif nggak separah itu, tapi tetap harus know your data, tetap harus tahu data kita seperti apa, gambaran seperti apa, sehingga kita bisa memilih dengan tepat statistik apa yang cocok. Jangan sampai kita salah pilih statistik karena kita tidak tahu karakteristik data kita, misalnya distribusinya normal atau enggak, jenis datanya metrik atau non metrik, dan seterusnya. Apakah ada outlier, jadi apakah ada missing value, itu semua bagian dari know your data. Dan sebelum olah data kita harus melakukan data cleaning terlebih dahulu. Kesalahan mahasiswa adalah langsung melakukan olah data tanpa melakukan data cleaning, sehingga tadi datanya banyak garbage-nya, hasil olahnya pun juga bermasalah. Ini strive for parsimony adalah kita menggunakan model yang irit. Kalau 5 variabel cukup, ngapain 100 variabel? Itu ini parsimoni ya. Jadi ngapain, kalau misalnya 5 cukup, ngapain 6? Kalau 6 cukup, ngapain 7? Jadi semakin irit modelnya, semakin baik. Bukan semakin rumit. Semakin sederhana model, selama bisa menjelaskan fenomena, itu lebih baik. Jadi kadang-kadang mahasiswa ada pressure untuk model yang semakin kompleks, tapi harus digarisbawahi, tidak mesti model yang kompleks itu lebih baik. Look at your errors, lihat apa namanya, jadi error, setiap model pasti ada errornya. Kita lihat dari error tersebut apa yang salah, kita apa yang bermasalah, gitu. Kita bisa mengetahui permasalahan, kita bisa mendiagnosis data kita dari errornya, apa yang bermasalah dari model kita. Dan pasti ada errornya, Pak. Tidak ada penelitian yang sempurna, semua penelitian pasti ada keterbatasan. Nah, itu yang harus kita disclose gitu ya, harus kita laporkan. Kalau misalnya ada error, ada variabel yang nggak dapat dijelaskan, nah itu harus disampaikan. Kemudian estimate separate model when possible. Oke, ini jadi ini saya tidak menyarankan melakukan estimasi model secara terpisah secara langsung. Tapi boleh misalnya kita melakukan estimasi model secara keseluruhan, katakanlah kita punya 10 variabel, kita olah semuanya 10-10-nya, kemudian setelah itu kita melakukan analisis 3 variabel misalnya. Maka itu bisa dilakukan, tapi harus ada totalnya, harus ada overallnya dulu, baru bisa kita lakukan estimasi by separation, jadi estimasi secara terpisah ya. Misalnya, kalau misalnya kita hanya menggunakan 4 variabel, 5 variabel, 6 variabel, bagaimana dampaknya terhadap kemampuan prediksi, itu bisa dilakukan. Terus lakukan validasi,
ini ini sebenarnya agak jarang diterapkan di S2 ya, tapi ini kondisi idealnya kita lakukan split sampel. Kita bagi data kita sampel kita menjadi dua. Yang pertama adalah training untuk apa namanya training model ya, atau training data untuk mengembangkan model. Yang kedua adalah validasi. Tapi di sini artinya kita butuh sampel lebih besar dari yang kita butuhkan. Misalnya kita butuhnya 200, maka kalau menggunakan pendekatan split sample atau cross validation kita butuh 400. 200 pertama kita gunakan untuk mengembangkan model, 200 yang kedua kita gunakan untuk validasi model. Jadi ini kondisi yang ideal, tapi uh, jarang tidak wajib dan memang jarang dipakai di FEB. Oh, kayaknya mungkin itu aja. Yang lain sepertinya bisa dipelajari sendiri dan hanya masalah apa summary aja. Mungkin ada pertanyaan, silahkan. Kita masih ada mungkin 15 menit ya tadi karena terpotong istirahat. Oke, 15 menit, silahkan. Ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita masuk ke bentuk kelompok. Jadi kita ada 4 kelompok. Saya buka breakout room. Silahkan teman-teman bergabung. Jadi ada 4 breakout room. Saya bebaskan. Silahkan teman-teman bergabung ke salah satu dari 4 ini. Intinya adalah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, ada 9. Jadi eh, 2 atau 3 ya. Jadi apa? 2 atau 3. Satu kelompok 2 atau 3. Silahkan yang belum, Mbak Namira, Mas Bintang, Mbak Erika, Mbak Herni, Mbak Menik, sama Mbak Niken, silahkan bergabung ke breakout room. Wah, silahkan Mbak Wulan, ya. Kalau sudah 3 jangan. Ini oke. Room 3, 4 sudah penuh. Jadi ya mungkin kalau gitu Mbak Niken saya masukkan ke grup 1 ya. Jadi kita ada 4 kelompok. Kelompok 1 Mbak Erika dan Mbak Niken. Oke, ini Mbak Niken. Oh, oke, oke, oke. Nah, sebentar. Kayaknya ini ada yang kebanyakan deh. Satu. Oke, Mas Bintang ya, Mas Bintang kelompok 1. Eh, sebentar. Oke, oke, sebentar. Oke, silahkan memutuskan dulu. Ini saya keluarkan dulu. Oke, oke, sek. Oke, teman-teman, sudah dapat kelompoknya. Sebentar, sebentar lagi breakout room. Saya tutup dulu breakout roomnya.
Pak Imam, maaf saya tadi kelempar lagi dari Ya, nggak Linux apa-apa. nih. Oh Sebentar, iya, sebentar, oke. Mbak. Sebentar. Ini kelempar semua kok. Ya, udah terlempar semua. Sebentar, sebentar. Oke, sebentar saya share screen dulu Excel-nya. Oke. Jadi ini kelompoknya ya. Kelompok satu ada Mas Bintang dan Mbak Erika. Kelompok dua Mbak Namira, Mas Denny, Mbak Menik. Kelompok tiga ada Mas Hilal. Yang keempat baru Mbak Herni sendirian ya? Oke, Sri katanya mau Pak. Sri mau pindah Pak. Sri Wulandari. Mbak Wulan pindah ya keempat jadi ya. Oke, nanti oke, Mbak Boleh Wulan Pak, pindah. nanti saya keempat dengan Mbak Herni ya. Oke, Mbak Wulan jadi sama Mbak Herni ya. Oke, kalau gitu, oke ini ada yang pertama ada Mas Bintang, kemudian ada Mbak Namira, kemudian ada Mas Hilal dan Mbak Herni. Maaf Herni, saya random dulu. So, oke, jadi hasilnya adalah pertemuan ke-4, 5, 6, 7, dan 8, 9, 10, dan 11. Oke, jadi Mas Bintang dan Mbak Erika nanti presentasi di pertemuan ke-4 dan 11 ya. Ke-4 dan 11. Kemudian Mbak Namira, Mas Denny, Mbak Menik pertemuan ke-6 dan ke-9. Kemudian Mas Hilal, Mbak Niken pertemuan ke-7 dan 8. Jadi sebelum dan sesudah UTS ya. Kemudian Mbak Herni dan Mbak Ulan nanti ada di pertemuan ke-5 dan ke-10. Oke. Jadi di sini Mbak Herni dan Mbak Ulan. Oke. Oke, ada pertanyaan mungkin untuk apa pembagian kelompok? Oh ya, kemudian yang terakhir tentang jadwal pengganti. Tentang jadwal pengganti di sini ada polling nggak ya? Sebentar. Oh, nggak ada. Atau mungkin nanti kalau sudah ada WhatsApp grupnya deh, lebih enak polling di WhatsApp grup. Jadi nanti tolong dibuatkan siapa biasanya ketua kelasnya, Mas Denny. Siapa? Oke, tolong buatkan WhatsApp grupnya. Nanti kita buat polling di WhatsApp grup tentang jadwal kuliah pengganti. Apakah kita pilih waktu tertentu atau kita selenggarakan secara asinkronus saja. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya meeting ya. Makasih Pak. Yuk, sampai